Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. MotoGP 2026, rahasia kecil di balik helm Marc Marquez. Di balik deru mesin Desmosedici dan manuver agresif yang kerap membuat lawan kehabisan akal, Marc Marquez menyimpan satu rahasia kecil yang jarang dibicarakan. Bukan soal setelan motor, bukan pula strategi balapan yang dirancang Ducati secara rahasia. Rahasia itu justru tersembunyi di balik helmnya, dalam rutinitas sederhana yang selalu ia lakukan sebelum mengaspal. Marc Marquez dikenal dunia bukan semata karena 8 gelar juara dunia dan gaya balapnya yang seolah menantang hukum fisika. Ia juga dikenal sebagai pembalap yang sangat detail, obsesif terhadap persiapan, dan nyaris tak pernah membiarkan satu hal pun berjalan tanpa kendali. Bagi The Baby Alien, balapan MotoGP bukan hanya adu kecepatan, tetapi juga permainan pikiran. Setiap kali turun ke lintasan, Marquez menjalani kebiasaan yang sama. Rutinitas itu terlihat sepele bagi orang lain, namun justru menjadi fondasi ketenangan batinnya sebelum lampu start padam. Melansir Motosan, pembalap asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan itu sama sekali bukan bentuk kepercayaan klinik. Tidak ada unsur mistis atau tahayul. Semua ia lakukan semata-mata untuk menjaga fokus, ritme, dan konsistensi mental di tengah tekanan ekstrim MotoGP. Ini tentang kontrol. Kira-kira itulah pesan yang ingin disampaikan Marquez. Ketika banyak hal di lintasan tak bisa ia prediksi, cuaca, perilaku ban hingga manuver rival, rutinitas pribadi menjadi satu-satunya wilayah yang sepenuhnya bisa ia kendalikan. Menariknya, pendekatan ini mengingatkan Marquez pada sosok legenda tenis dunia Rafael Nadal. Nadal dikenal luas memiliki rutinitas super ketat sebelum servis atau bertanding, mulai dari posisi botol minum hingga gerakan kecil yang selalu diulang. Bagi Nadal, ritual bukan soal keberuntungan, melainkan cara menjaga fokus di level tertinggi. Hal serupa berlaku bagi Marc Marquez. Salah satu kebiasaan paling unik adalah soal warna pakaian dalam. Saat sesi latihan bebas atau uji coba, Marquez selalu mengenakan celana dalam berwarna biru. Namun, ketika memasuki sesi balapan resmi, saat poin, gengsi, dan sejarah dipertaruhkan, warna merah menjadi pilihannya. Perubahan warna itu bukan tanpa makna. Biru melambangkan ketenangan, sementara merah identik dengan adrenalin dan agresivitas. Bagi Marquez, pergantian warna menjadi sinyal mental bahwa dirinya telah memasuki mode balap sepenuhnya. Tak berhenti di situ, urutan mengenakan perlengkapan pun tak pernah ia ubah. Marquez selalu memastikan dirinya berganti pakaian balap terlebih dahulu sebelum menyentuh helm. Setelah helm siap, ia mengenakan sarung tangan kanan lebih dulu, baru kemudian memasang earplug secara bersamaan di kedua telinga. Tidak boleh terbalik, tidak boleh berubah. Bagi pembalap lain, urutan ini mungkin tak berarti apa-apa. Namun bagi Marquez, setiap detail adalah tombol kecil yang menyalakan fokusnya secara bertahap. Satu langkah demi satu langkah, hingga pikirannya benar-benar siap menghadapi 20 lebih lap balapan yang brutal. Rutinitas sederhana itulah yang menemani perjalanan panjang kariernya di MotoGP. Dari masa keemasan bersama Honda, periode cedera yang penuh penderitaan, hingga kebangkitan luar biasa bersama Ducati. Bahkan saat ia mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025, kebiasaan itu tetap dipertahankan. Tidak ada perubahan meski motor lebih kompetitif, tim lebih kuat, dan tekanan semakin besar. Justru di puncak kejayaan, Marquez semakin berpegang pada detail-detail kecil yang telah membawanya sejam ini. Memasuki MotoGP 2026, nama Marc Marquez kembali berada di barisan terdepan kandidat juara. Usia boleh bertambah, rival semakin muda, tetapi aura ancaman dari The Baby Alien belum memudar sedikit pun. Ia sudah memulai persiapan jauh sebelum musim baru dimulai. Marquez memilih berlatih di kampung halamannya di Spanyol, memulihkan kebugaran fisik sekaligus mempertajam insting balap. Setelah itu, fokusnya akan beralih ke tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, lintasan yang kerap menjadi panggung awal dominasi para juara. Di sana, Marquez bukan hanya akan menguji motor dan ban, ia juga akan kembali menjalani rutinitas kecilnya, memilih warna pakaian, mengenakan perlengkapan dengan urutan yang sama, dan menutup dunia luar begitu helm menempel di kepalanya. Karena bagi Marquez,
kemenangan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Dan di MotoGP 2026, rahasia di balik helm itu bisa saja kembali menjadi pembeda antara juara sejati atau sekedar penantang. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Pecco Bagnaia dinilai terlalu meremehkan Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 menjadi titik balik yang pahit bagi Francesco Bagnaia. Pembalap yang sebelumnya dikenal sebagai simbol kestabilan dan presisi itu justru kehilangan pijakan di tengah puncak kariernya. Setelah meraih gelar juara dunia MotoGP pada 2022 dan 2023, serta nyaris mencetak hat-trick gelar pada 2024 dengan torehan 11 kemenangan, Bagnaia datang ke 2025 sebagai favorit kuat. Namun, realita berkata lain. Performa Pecco merosot tajam, sementara sorotan justru tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Bagnaia mengakhiri musim 2025 di posisi kelima klasemen akhir, hasil yang jauh dari ekspektasi untuk pembalap pabrikan Ducati. Sepanjang musim, ia hanya mampu meraih 2 kemenangan Grand Prix dan tampil tidak konsisten. Kesalahan demi kesalahan muncul, kepercayaan diri tampak goyah, dan aura dominasi yang dulu melekat perlahan menghilang. Di sisi lain garasi Ducati, Marc Marquez justru tampil seperti berada di habitat aslinya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung menyatu dengan Desmosedici GP25. Dengan gaya agresif khasnya, Marquez meraih 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint, sekaligus mengunci gelar juara dunia MotoGP ke-7 dalam kariernya. Sebuah kontras tajam yang sulit diabaikan. Banyak pihak mencoba menjelaskan penurunan performa Bagnaia. Adaptasi dengan motor GP25 disebut-sebut sebagai masalah utama. Tekanan mental karena harus satu tim dengan Marquez juga kerap diangkat sebagai faktor krusial. Namun Bagnaia dan Ducati berulang kali menepis anggapan tersebut. Mereka menegaskan bahwa masalahnya bukan pada motor maupun atmosfer tim. Pandangan berbeda justru datang dari mantan juara dunia MotoGP, Jorge Lorenzo. Sosok yang pernah merasakan kerasnya persaingan di level tertinggi itu melihat akar masalah Bagnaia dari sudut pandang yang lebih psikologis. Pecco sebenarnya tidak siap menghadapi rekan setim sekuat Marc Marquez, ujar Lorenzo dalam wawancara dengan media Italia. Menurut Lorenzo, kesalahan Bagnaia bukan terjadi di tengah musim, melainkan sejak awal. Sebagai bagian dari lingkungan Valentino Rossi dan Akademi VR46, Pecco tumbuh dengan narasi tertentu tentang Marc Marquez. Lorenzo menilai narasi itulah yang membuat Bagnaia keliru membaca situasi. Dia berasal dari lingkaran Valentino Rossi. Dari apa yang sering terdengar di lingkungan itu, Marquez dianggap sudah bukan ancaman utama, kata Lorenzo. Lorenzo menilai kegagalan Bagnaia mempertahankan gelar pada 2024 justru membentuk cara berpikir yang salah. Meski kalah dalam perebutan titel, Pecco masih memenangi 11 balapan, jumlah yang membuatnya percaya diri berlebihan. Dia berpikir, saya hanya perlu mengurangi kesalahan dan kecelakaan. Tapi Marc bukan pembalap biasa. Dia pembalap yang mampu mengubah dinamika satu tim, lanjut Lorenzo. Menurut Lorenzo, kekuatan utama Marquez bukan hanya kecepatan, tetapi kemampuannya menghancurkan mental lawan secara perlahan. Setiap kemenangan, setiap duel, dan setiap aksi di lintasan memberi tekanan psikologis yang semakin besar. Marc sangat kuat di lintasan, dan ketika Anda melihat dia menang berulang kali dengan motor yang sama, itu bisa memicu krisis kepercayaan diri, tegas Lorenzo. Keputusan Ducati merekrut Marquez untuk tim pabrikan 2025 memang langsung memicu dinamika baru. Langkah tersebut disebut membuat kubu Valentino Rossi di sekitar Bagnaia merasa tidak nyaman. Rivalitas panjang Rossi dan Marquez sejak insiden panas di MotoGP 2015 kembali membayangi,
meski kali ini tidak terjadi langsung di lintasan. Bagi Bagnaia, kehadiran Marquez bukan hanya soal persaingan teknis, melainkan juga pertarungan mental. Setiap perbandingan performa, setiap data telemetri, dan setiap podium yang diraih Marquez seolah menjadi pengingat bahwa standar baru telah ditetapkan. Jorge Lorenzo menilai musim 2025 adalah pelajaran mahal bagi Bagnaia. Di MotoGP modern, kecepatan saja tidak cukup. Mentalitas, kesiapan psikologis, dan kemampuan menerima ancaman dari rekan setim sama pentingnya. Marc Marquez bukan sekedar cepat, dia membuat rivalnya meragukan diri sendiri, tutup Lorenzo. Dan bagi Francesco Bagnaia, musim ini menjadi bukti bahwa meremehkan Marc Marquez adalah kesalahan yang tak bisa ditoleransi di level tertinggi MotoGP. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Solidaritas alumni VR46. Marini tegaskan Bagnaia satu-satunya lawan sepadan Marc Marquez. Di tengah dominasi Marc Marquez bersama Ducati yang kian terasa menyesakkan bagi para rival, satu suara justru terdengar lantang membela Francesco Bagnaia. Suara itu datang dari Luca Marini, sosok yang tak hanya paham kerasnya persaingan MotoGP, tetapi juga terikat secara emosional oleh satu benang merah kuat, solidaritas alumni VR46. Marini tanpa ragu menegaskan bahwa saat ini hanya ada satu pembalap yang benar-benar mampu mengimbangi Marc Marquez di atas Desmos Cedici. Bukan nama baru, bukan pula sensasi pendatang, melainkan Pecco Bagnaia, rekan senegara, sesama murid Valentino Rossi, dan juara dunia yang tengah berada di persimpangan kariernya. Di saat mayoritas pengamat memprediksi Nuvola Rosa akan semakin tenggelam setelah musim 2025 yang suram, Marini justru berdiri di barisan terdepan membela Bagnaia. Baginya, hasil buruk bukanlah cerminan kemampuan sejati sang pembalap, melainkan fase yang harus dilalui sebelum kebangkitan. Marc Marquez sangat kuat dan memiliki motor terbaik, jadi sudah cukup jelas dia akan menang, ujar Marini, dikutip dari Paddock GP. Kalimat itu terdengar realistis, bahkan jujur. Namun ia segera menambahkan kalimat penting yang menjadi inti keyakinannya. Saya rasa Pecco akan memiliki kesempatan besar untuk menebus kesalahannya. Menurut Marini, potensi duel klasik di Ducati masih terbuka lebar. Akan sangat fantastis melihatnya bertarung lagi, karena saat ini dia satu-satunya yang setara dengan Marc. Tegasnya, sebuah pernyataan yang bukan sekedar dukungan emosional, melainkan penilaian teknis dari seorang pembalap MotoGP. Musim 2025 memang menjadi babak paling berat dalam karier Bagnaia. Juara dunia 3 kali itu tampak kehilangan sentuhan magisnya saat berhadapan dengan Desmos Cedici GP25. Ironisnya, di saat Bagnaia masih berjibaku memahami karakter motor, Marc Marquez yang baru debut di tim utama Ducati justru langsung tampil menggila, konsisten, dan mematikan. Sorotan media pun bergerak satu arah. Marquez dipuja sebagai simbol kebangkitan Ducati era baru, sementara Bagnaia perlahan tergeser ke pinggir panggung. Cemoohan, keraguan, bahkan label habis mulai disematkan kepadanya. Tekanan itu membuat MotoGP 2026 menjadi musim krusial, bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk harga diri. Namun persoalan Bagnaia musim lalu tak semata soal teknis. Cara berkomunikasi sang pembalap di depan media juga dinilai memperkeruh situasi. Livio Suppo, mantan manajer tim Honda yang syarat pengalaman, pernah menyoroti aspek ini secara terbuka. Pecco Bagnaia memiliki masalah komunikasi, kata Suppo kepada GP01. Menurutnya, Bagnaia adalah pembalap bertalenta tinggi, tetapi belum sepenuhnya piawai mengelola narasi publik. Tahun ini, dia mengatakan beberapa hal yang memicu teori dan konspirasi. Suppo menilai gaya bicara Bagnaia yang cenderung ambigu membuat publik dan media bebas menafsirkan.
Terkadang ketika dia berbicara, dia agak terlalu misterius dan itu membuka pintu untuk terlalu banyak interpretasi. Lanjutnya, dalam dunia MotoGP modern yang sangat politis, kesalahan komunikasi bisa berdampak sama besar dengan kesalahan di lintasan. Performa buruk Ducati di beberapa seri, ditambah situasi internal yang tak stabil, membuat gosip tentang masa depan Bagnaia ikut menguat. Isu terdepak dari Borgo Panigale pun sempat mencuat, sesuatu yang sebelumnya hampir tak terbayangkan. Dari sudut pandang sentimental, jelas dia ingin tetap bersama Ducati, karena dia telah mencintai merek tersebut sejak masa kecilnya, ujar Suppo. Namun ia menutup dengan nada realistis. Tetapi kita lihat saja nanti. Disinilah pernyataan Luca Marini menjadi penting. Di tengah keraguan, ia mengingatkan bahwa Bagnaia belum habis, bahwa darah VR46 masih mengalir, mental juara masih tertanam, dan jika ada satu pembalap yang mampu berdiri sejajar dengan Marc Marquez di Ducati, maka nama itu tetap Francesco Bagnaia. MotoGP 2026 bukan sekedar musim baru. Ia adalah panggung pembuktian. Dan jika keyakinan Marini benar, dunia mungkin akan kembali menyaksikan duel dua monster Ducati, Marquez versus Bagnaia, dalam pertarungan yang layak disebut seimbang. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.